Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalu hasna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan kepada Allah untuk berjumpa kembali, belajar bersama, belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit ya Ummahat. Semoga dengan apa yang sudah kita niatkan di awal halaqah menjadikan halaqah ini halaqah yang berberkah, memberikan kebaikan dan memahamkan kita sedikit demi sedikit tentang bahasa Arab, bahasa Al-Quran kita yang setiap hari kita baca dan yang setiap hari kita bahasa Arab yang setiap hari kita baca dalam salat kita. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, perjalanan yang tidak sebentar ya, belajar dari dars 1 hingga sampai dars keempat. Insya Allah hari ini kita melanjutkan ke dars yang kelima atau pelajaran yang kelima ya. Yang mana kemarin kita telah mempelajari tentang isim isyarah, kemudian kata tunjuk untuk yang dekat, untuk yang jauh, kemudian apa itu mu'annas, apa itu mudzakkar, kemudian isim istifham tentang kata tanya, terus kemudian lam ta'rif yang memasuki isim yang menjadikan isim tersebut menjadi ma'rifah, kemudian isim nakirah. Terus yang terakhir kemarin kita belajar tentang jar, huruf jar ya, yang menjadikan harokat akhir yang dimasuki huruf jar itu menjadi majrur atau kasroh yang mengubah makna gitu ya. Yang artinya jika sebelum dimasuki huruf jar isim tersebut berharkat dhamma, maka setelah dimasuki jar, huruf jar, kata atau isim tersebut harokatnya berubah menjadi majrur atau kasroh. Kasroh yang saat ini sedang kita ini ya pelajari ya masih isim mufrad. Nah itu perjalanan yang tidak mudah, bisa menyelesaikan sampai dars 4 itu Masya Allah. Kadang baru dars 2 aja sudah banyak yang mundur ya, qadarullah seperti itu. Ya semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah mempelajari bahasa Arab ini dari dasar hingga kita memahami apa-apa yang nanti yang ada dalam kitab ini. Baik, dari dars yang pertama hingga yang keempat, kemarin ada yang mau ditanyakan sebelum kita memasuki ke dars yang kelima, Mahat? Ya, Umi Sina mungkin ada yang ditanyakan? Umi Tini mau bertanya, Umi Tini. Umi Rifda, Kak Lia, Umi Tini mau tanya apa Umi Tini? Ayo. Umi Dewi, Umi Nurbaiti, Umi Ida, Umi Divana, Umi Amanda, Umi Hana, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf terlambat. Karena insya Allah. Ustazah kalau ngebahas yang itu yang apa namanya kuisisnya belum bisa ya? Itu yang mana yang untuk kedudukan nih? Mau dibahas kuisisnya yang kemarin ya Umi? Yang baru aja rilis tuh kemarin. Yang baru kan nggak bisa. Nanti kan kita yang belum ngerjain ya. Gimana? Makanya. Iya. Nanti insya Allah Japri aja deh. Berarti bukan. Saya belum ngerjain soalnya. Iya. Baru ngerjain PR 11. Sekiranya ada ini soal yang misalnya kok ini jawabannya kayaknya salah semua gitu, nanti di screenshot ya Umi ya semuanya Ummahat. Sudah nacak mungkin ya qadarullah karena manusia ya, jadi mungkin ada lagi yang nanti dicatat aja. Ya.
terlewat untuk mengoreksi ulang. Gitu ya Umi ya. Kalau yang pekan ini anak itu terlupa perasaan udah anak kirim ke Umi Rifda, ternyata begitu anak ini kok loh ternyata belum ya pekan kemarin itu, subhanallah. Biasanya setelah pelajaran ini anak langsung bikin soal gitu. Baik, tidak ada pertanyaan tentang materi yang kemarin? Masih dipelajari deh Bun. Iya, Umi ini sejauh ini bagaimana Umi? Kemarin kan izin baru lihat di YouTube 2 kali. Saya ngerti ya huruf jar itu, saya pikir kalau di tafsir itu jahar jelas kan. Maka saya bingung nih jar apa gitu katanya. Beda jahar sama jar itu beda ya. Iya, beda. Kalau jahar itu termasuk dari sifat huruf ya. Iya. Nah, kalau jar yang sini adalah huruf jar. Huruf jar yang menjadikan isim setelah huruf jar tersebut itu majrur atau harokatnya menjadi kasroh yang sedang kita pelajari saat ini. Karena nanti ada namanya isim ghairu munsharif, ketika didahului huruf jar, maka harokat dari isim tersebut bukan kasroh tapi fathah. Tapi nanti, insya Allah nanti kita akan pelajari masih di beberapa pelajaran yang akan datang. Nah, sekarang memasuki dars yang kelima ini lumayan butuh konsentrasi ya, karena kita akan membahas suatu persoalan yang baru, yang mana di sini nanti kita belajar tentang idhofah atau penyandaran kata. Umi Ya. Titin belum pernah itu, Umi Hana bukan Umi Titin. Umi Hana belum pernah isi kuizi. Mungkin apa ada kesulitan Umi Hana? Masih di mute. Terlambat bukanya, jadi udah expire gitu. Kemarin saya sama Uti lihat tanya-tanya kenapa nggak bisa dibuka. Oh, taunya lihat tanggal. Maaf ya. Nanti semangat. Kalau tidak harus tidak langsung ya. Jangan ditunda-tunda. Waktunya. Ya. Insya Allah, waktu 1 pekan Umi. Nanti misalnya mau ini mengerjakan sudah siap, nanti Ana buka lagi untuk latihan Umi. Tapi kondisi udah siap ya. Jadi langsung begitu ini Ana buka lagi linknya. Tapi kondisinya udah siap. Nanti kalau ditunda-tunda lagi di situ kan ada waktunya ya. Ana biasanya 1 pekan gitu. Biasanya 1 pekan ya. Iya. Biasanya gini Umi, kita melihat waktunya masih 1 pekan lagi. Kadang kita terlupakan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, qadarullah seperti itu ya. Jadi ketika link sudah di-share, itu kalau memang sudah siap harus segera dibuka biar tidak Afwan. Ya, insya Allah. Semangat. Maklum. Iya. Mangga. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini di dars yang kelima ad-darsul khamis, nanti kita akan belajar tentang mudhof dan mudhof ilaih. Apa itu mudhof atau idhofah ya? Idhofah adalah penyandaran sebuah kata kepada kata lainnya sehingga menimbulkan makna yang baru. Seperti itu pengertiannya ya. Ini kalau pengertiannya seperti kita masih kayak meraba-raba. Maksudnya gimana ini? Nah, ini sekarang Anda bacakan terlebih dahulu di dars yang kelima ini. Ada percakapan antara Sa'idun dan Yasirun. Di sini ya Sa'id ya. Sa'idun ini harokatnya dhamah. Dhamatain belakangnya ya. Kemudian Yasirun juga dhamatain. Di sini diawali dengan huruf hamzah, yakni huruf istifham ya. Kalau hamzah itu namanya huruf istifham. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Apakah ini kitab milik Muhammad, wahai Yasir? Apakah ini kitab milik Muhammad, wahai Yasir? Kitabu Muhammadin ya, yang menjadi di sini perhatian buat kita adalah kitabu Muhammadin. Nah, inilah yang disebut dengan idhofah. Mudhof ilaih. Yang mana yang dikatakan mudhof? Mudhof yang pertama, kitab. Kemudian yang kedua mudhofun ilaih adalah Muhammadin.
Ana bacakan terlebih dahulu, berikutnya nanti kita bahas. La, hadza kitabu Hamidin. La, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitab miliknya Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Aina di sini maksudnya ini adalah isim istifham yang menanyakan ya, di mana kitabnya? Wa 'alal maktab. Alal maktab. Dia ada di atas meja di sana. Wa di sini kembali kepada kitab. Ya, dhamir yang kembali kepada kitab. Kitabun ini dihukumi oleh muzakkar karena tidak berakhiran dengan ta marbutah. Kemudian kita lanjutkan. Alal maktabi. Dia berada atau di atas meja di sana. Hunaka. Hunaka di sini namanya keterangan tempat atau dzaraf makan. Ini istilah bahasa Arab. Dicatat ya. Makan atau tempat. Biasanya makan biasa. Makan. Kemudian saya bertanya, Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Buku tulisnya. Buku tulisnya Ammar. Buku tulisnya Ammar. Di sini juga termasuk idhofah. Daftaru Ammarin. Ya, di sini adalah idhofah. Yasir menjawab, huwa 'alal maktabil mudarisi. Huwa 'ala maktabil mudarisi. Dia di atas mejanya Pak Guru. 'Ala maktabil mudarisi. Maktabil mudarisi. Kenapa di sini berbeda? Nanti kita bahas. Di sini juga termasuk idhofah. Ya, harokatnya di sini kasroh. Yang di sini tadi dhammah. Ini juga dhammah. Yang terakhir kita baca kasroh. Dia di atas mejanya Pak Guru. Kemudian Said bertanya, qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Pulpen milik siapa ini wahai Ali? Pulpen milik siapa ini wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpen milik Pak Guru. Kemudian berikutnya, aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya Pak Guru? Hakibatul mudarrisi di sini juga idhofah, mudhaf-mudhafun ilaih. Kemudian Ali menjawab, hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Dia berada di atas meja. Maktabi. Hiya di sini kembalinya kepada hakibah. Ingat, kemarin kita sudah membahas tentang mu'anas majazi. Ya, di sini hakibatu itu namanya mu'anas majazi. Kalau hakiki seperti Fatimatu, kemudian Ruqayyatu, nama orang ya. Nah, itu mu'anas hakiki. Kalau hakibati, hakibatu di sini adalah mu'anas majazi. Maka dia dihukumi mu'anas dan
di sini kata gantinya itu memakai hiya. Tahta, di sini juga sama, keterangan tempat. Atau zorof, makan. Isim setelah tahta menjadi mudhof ilai dengan harokat kasroh. Ya, jadi apabila ada suatu isim didahului dengan zorof, maka isim setelahnya itu harokatnya selalu kasroh. Dia sebagai mudhof ilai. Baik, sampai sini Ana jelaskan. Balik lagi. Akitabu Muhammadin hadza yasiru. Ya yasiru, ya ini ya ada ya nida atau panggilan. Yang menjadi pertanyaannya di sini ketika yasir berdiri sendiri tanpa didahului ya nida memakai dhomatain. Nah, ketika ada huruf yang memasuki ya nida atau kata panggilan ya, hai gitu, wahai, maka tanwinnya dihilangkan menjadi dhamma saja. Ya yasiru. Ya yasiru. Kemudian ini tadi sudah ya hamzah adalah huruf istifham atau kata tanya. Muhammadin, kitabu Muhammadin. Nah, ini namanya mudhof. Kitabu mudhof. Muhammadin mudhofun ilaih. Sebentar, Anu dulu. Mudhof atau idhofah ya. Idhofah itu adalah penyandaran sebuah kata besar semua. Kepada kata lainnya sehingga menimbulkan makna baru. Contohnya, enggak bisa di sini. Contohnya tadi kitabu. Ya. Kitabu Muhammadin. Macet ya? Macet ya?
kitabun, kitab. Ya, disandarkan dengan kata Muhammad. Muhammadun awalnya juga dia tomatain. Macet ya. Bukan lagi menjadi kitabun Muhammadun, tapi berubah menjadi Muhammadin. Ya. Nah, kitabu ini namanya mudhof. Sedangkan Muhammadin adalah mudhofun ilaih. Yang disandarkan padanya. Nah, bagaimana cara membuat struktur mudhof ilaih? Maka di sini ada ketentuan ya. Susunan mudhof ilaih. Yang pertama di sini mudhof itu tidak boleh bertanwin. Mudhof tidak bertanwin. Kemudian mudhof tidak dilekati oleh alif lam. Terus kemudian yang ketiga, mudhof ilaih itu selalu majrur ya. Majrur. Majrur atau kasroh yang sekarang kita pelajari. Saja itu kitabun apa kitabu saja? Kitabun Muhammadin apa kitabu Muhammadin? Kitabu Muhammadin. Yang ini ya. Iya. Ini. Nggak ada alif lam juga kitabu saja. Iya. Yang ini ya. Yang ini? Iya, kitabu. Iya. Ya. Ini namanya mudhof ilaih ya. Yang pertama, tadi kan ada kata ini. Kata kitabun sama mudun. Dua isim. Ya, dua isim yang berbeda, yang sama, maksudnya di sini semua berharokat tanwin, domatain akhirnya ya. Nah, kemudian kita nanti akan sandarkan. Tadi pengertiannya adalah idhofah itu adalah penyandaran sebuah kata kepada kata yang lainnya sehingga menimbulkan makna yang baru. Contohnya kalau di sini kan kitabun namanya kitab, ya. Terus kalau Muhammad, ya Muhammad nama orang ya. Nah, di situ kan tidak ada, maksudnya udah jelas itu buku Muhammad, tapi dia bukan bukunya Muhammad. Nah, sekarang kita akan menyandarkan dua kata ini menjadi satu yang namanya idhofah tadi, ya.
kata kitab disandarkan dengan Muhammad. Nah, kata yang disandarkan ini namanya mudhof. Terus kata yang menjadi sandarannya itu adalah mudhofun ilaihi. Nah, di sini ketentuan ketika kita membuat susunan mudhof, mudhofun ilaihi atau kata idhofah ini. Yang pertama yakni mudhof tidak bertanwin. Maka langkah yang kita lakukan dengan membuang tanwin yang ada di kata kitabun menjadi kitabu. Ya. Kemudian yang kedua, mudhof tidak dilekat oleh alif lam. Karena kalau susunannya nanti kita lekati dengan alif lam misalnya kan nggak ada tanwinnya. Al-kitabu, maka ini menyalahi aturan atau menyalahi wazannya, rumusnya seperti itu. Terus kemudian mudhof ilaihi atau kata yang menjadi sandarannya dia selalu majrur dengan kasroh. Di sini Muhammad ya, Muhammadun ini kan dia nakiroh bertanwin. Maka ketika dia berharokat munsorif ya maksudnya tadi, munsorif artinya bertanwin. Ketika dia menjadi idhofah maka menjadi kasroh tain ya. Nah, kalau ini harus kasroh tain, tidak bisa Muhammadi. Maka dia menjadi Muhammadin. Terus artinya seperti apa? Kitabu Muhammadin. Artinya satu mudhof itu menunjukkan kepemilikan. Kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad. Yang kedua, kitab milik Muhammad. Nah, seperti itu. Ini maknanya. Arti dari kitabu Muhammadin ya Ustazah ya. Ya, arti dari kitabu Muhammad itu satu, kitabnya Muhammad. Yang kedua, kitab milik Muhammad. Nah, ini namanya idhofah, penyandaran kata. Nah, seperti itu. Sampai sini masih bingung atau sudah jelas? Umahat yang lainnya? Apaan ya? Kalau mudhof tuh artinya apa ya? Mudhof aja gitu. Kata atau apa ya? Mudhof. Itu isim yang disandarkan. Isim yang disandarkan. Oh, itu aja artinya. Isim yang disandarkan. Mudhof isim Kalau disandarkan. mudhof ilaihi isim yang disandarkan. Jadi penyandarannya. Seperti itu. Mungkin bisa satu contoh lain Ustazah agar sahabat lebih paham. Contohnya lagi ya. Kita kasih contoh lagi. Misalnya baitun. Baitun. Baitun, kemudian di sini Ali. Aliyun. Sama. Bagaimana cara kita membuat mudhof ilaihinya? Yakni yang pertama kita hilangkan tanwinnya dulu. Baitu. Ali. Yin. Nah, seperti itu. Rumah milik Ali atau rumahnya Ali. Terus kemudian
Ini tadi di sini kita lihat ada percakapan. Mana tadi? Coba kita buka. Nah, nah ini yang percakapannya sih ya. Huwa alal maktabil mudarrisi. Huwa ala. Wa ala maktabil mudarrisi. Nah, di sini ini juga termasuk mudhof ilaih. Kenapa dia berharokat kasroh? Karena sebelum maktabi di sini kita lihat ada huruf jar. Karena didahului huruf jar, maka mudhofnya menjadi berharokat kasroh ala maktabil mudarisi. Di atas maknanya tadi dia ini sudah Umahat. Ini sudah ya. Mana hapus ya? Sudah Enggak saja. cukup. Baik. Mau saya fotoin dulu kalau Ucap. Saya foto dulu saja. Ke atasin dulu saja. Atas. Ya, sini. Ke bawah. Ini. Ya. Yang susunan yang itu kali saja yang kitabun dari kitabun ke bawahan lagi sedikit saja. Kitabun. Ini. Ini ke atasin lagi, mohon maaf. Ke atasin lagi. Ke itu. Ini. Ya. Baik. Udah saja. Ya, baik. Oh, ternyata ini nggak bisa. Nggak bisa banyak. Baik, kita lanjutkan tadi ya, kita tulis lagi ulang. Ya, di sini kita ulang wa ala maktabil mudarrisi. Ya, di sini mudhofnya dia berharokat kasroh. Di sini mudhof ilaih tetap kasroh ya. Karena dia didahului huruf jar, maka di sini harokatnya kasroh. Terus kemudian kalau untuk ini mudhofun ilaih dia boleh dilekati oleh alif lam atau tanpa alif lam. Artinya jika tanpa dilekati oleh alif lam maka dia menjadi kasroh tain. Gitu ya. Paham sampai sini Umahat? Jadi misalnya gini. Ala maktabi mudarisin itu boleh. Maktabi. Nggak ada tulisannya Ustaznya. Apa Ustaznya memang belum nulis ya? Sudah Umi. Di Umi sini Tapi belum muncul ya? Iya, coba bentar. Saya belum muncul. Apa saya
Oh, Udah di ada. atas sekali. Di atas sekali. Baik. Ada. Mudarisin. Ini boleh. Ya. Jadi ketentuan yang tidak boleh dilekati oleh alif lam itu hanya mudhof. Adapun mudhof ilaih itu boleh. Tadi nomor 3 ya. Sekarang nomor 4 di sini ya. Kok begini? Mudhof ilaih. Loh. Gimana? Ini kenapa ya? Jadi mudhof ilaih itu boleh bertanwin atau dilekati alif lam saja. Jadi boleh ala maktabil mudarrisi atau ala maktabi mudarrisin. Gitu ya. Untuk mudhof ilaih. Tetapi kalau mudhof itu tidak boleh dilekati oleh alif lam maupun bertanwin. Baik, sampai sini kita kasih contoh lagi ya. Misalnya kursinya Hamid. Bagaimana kursinya Hamid? Umi Sina, kalau misalnya kursinya Hamid jadi bagaimana kalau kita mudhof ilaihkan? Kursinya Hamid. Kursiyu Hamidin. Iya. Kursiyu Hamidin. Ahsan, Masya Allah. Kok kenapa bertambah? Kursiyu Hamidin. Baik, kemudian nomor 2. Ini dibuka. Sahabat Iya. semua fokus di nomor ya. Umi Tini. Masih yang nomor 2 ya? Yang Kamarnya, iya. Kamarnya Yang Aina. Muhammad. Yang bukan Aina Kamarnya, Kitabun. Aina Kitabun Ahmad, bukan? bukan. Saja yang beri soal, Umi praktik ke bahasa. Umi yang terjemahkan. Umi yang terjemahkan. Kamarnya Muhammad. Kamaria Muhammad. Kamar. Kamaria mah bingung saya juga. Kamar Yang masih mana? ingat? Kamarnya Muhammad. Kamaria itu apa? Kamar itu ghurfatun. Jika diupakan seperti kursi Hamidin menjadi gimana? Kamarnya Muhammad. Kamariu Muhammadin. Gimana? Umi? Kamariu Muhammadin. Kamar tadi bahasa Arabnya ghurfatun. Ghurfatun. Ghurfatun pakai dhomatain. Jadi kalau diidhofahkan menjadi seperti apa, Umi? Apa ya? Ghurfatun Muhammadun ya? Kan ghurfatun awalnya Muhammadin. iya gimana? Ghurfatun Muhammadin. Tanpa tanwin. Ghurfatun Muhammadin. Iya, ghurfatu Muhammadin itu ya. Jadi yang perlu diingat di sini adalah mudhof. Mudhof tidak boleh dilekati alif lam dan mudhof tidak bertanwin. Jadi misalnya kamarnya Muhammad menjadi ghurfatu Muhammadin. Saja mudhof ilahi sama mudhof tuh bedanya apa ya? Mudhofan pakai ilahi sama enggak bedanya apa ya? Kalau mudhofun ilahi itu yang ada di belakang ini, Umi.
Hmm. Sebentar. Kalau mudhof aja, Nih, yang di depan kursiyu ini namanya mudhof. Ya, isim yang di depan apa ya? Taruh ya. Kok macet begini. Isim yang di depan itu namanya mudhof. mudhof. Nah, ini isim yang kedua itu namanya mudhof ilaih Hmm. atau yang menjadi sandarannya. Jadi kata bendanya ini disandarkan kepada orang atau kepada benda lainnya. Gitu. Sampai sini paham insya Allah, Umi? Iya, Ustazah jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Taib nomor 3 sekarang Umi siapa? Nomor 3. Saya ya, Bu Ustazah. Kalau misalnya pintu masjid, Pintu masjid. bagaimana? Iya. Tidak boleh ada alif lam ya. Pintu. Betul. Pintu. Babu nggak bisa. Betul. Sahih, ahsan. Ahsanti. Babu. Babu. Masjidin. Iya. Babu. Atau kalau pakai al boleh ya, al Boleh. masjidin. Babul masjidi. Boleh. Babu masjidin juga boleh. Ahsan, Masya Allah. Sudah paham, Masya Allah. Terus kemudian berikutnya nomor 4. Iya. Jendela rumah. Jendela. Jendela apa, Mi? Jendela. Apa jendela? Fidatun. Ya. Ya, sudah. Maaf. Mafidatu. Nafidatun. Nafidatu. Iya. Nafidatu. Iya, Nafidatu baitin. Iya. Nafidatu. Baitin. Ahsan. Nafidatu baitin. Entas. Insya Allah. Tadi berikutnya nomor 5. Umi Nurbaiti. Nah, Ustazah. Iya. Bolpennya kepala sekolah. Apanya? Bolpen kepala sekolah. Oh. Kolamu. Iya. Sekolah apa ya? Kolamu. Tadi apa ya? Kepala sekolah. Kepala sekolah apa ya? Lupa jadinya. Kepala sekolah mudirun. Mudirun ya. Kolamu mudirin. Iya, kolamu mudirin. Iya, ahsan. Subhanallah. Kolamu mudirin. Mumtaz, Masya Allah. Berikutnya nomor 6. Umi Ida ini ya lagi Ya, nyimak katanya. Baik. Umi Ivana ya nomor 7 ya. Anak. Ini anak. Iya, salah. Apa ya? Bajunya Umar. Oh, jangan Umar. Umar belum.
bajunya anak. Bajunya anak. Komisu, Anak laki itu. komisu. Apa bajunya apa? Anak Ustazah. Anak laki-laki itu. Komisu waladin. Iya. Waladin. Mumtaz, Masya Allah. Berikutnya nomor 8. Nomor 8 Umi siapa ya? Nggak ada. Oh, Dia lagi kalian ya ada tamu ya, Baik. Kak lagi ada Amanda ya. tamu. Ya, Ustazah. Anaknya anak laki-lakinya Muhammad. Kok Muhammad lagi ya? Anak laki-lakinya Zaid. Walidu Wah, Hasan tapi harokatnya salah, Kak. waladu Iya. Hamid siapa Ustazah? Zaid. Zaid ya? Mm-mm. Walidu Hmm? Zaidin. Waladu Waladu, Zaidin. iya. Waladu Zaidin. Ahsan. Oh. Berikutnya 10 Umi Hana. Ya, siap. Anak perempuannya guru itu. Perempuan, Anak perempuan. anak perempuan. Heeh. Anas itu. Anak perempuan biasanya sering sekali. Titik-titik Muhammad gitu misalnya. Aisyah titik-titik Muhammad. Misalnya ini ya. Apa Umi? Anak perempuan? Anak perempuan. Nisa. Bukan? Bintu. Anak perempuan ya, kalau perempuan saja bisa. Bintu ya, bintun anak perempuan. Oh, Kalau bintun. anak perempuannya guru itu bagaimana? Guru tuh mudarisi kan. Ini anak perempuan guru itu. Gurunya udah jelas. Kita pakai yang ma'rifah. Berarti kalau pakai ma'rifah, mudarisnya itu dilekati alif lam atau tidak? Al-mudarisun. Iya, al-mudarisu ya, nggak ada al-mudarisun tidak. Karena sudah ada alif lamnya maka tanwinnya hilang. Al-mudarisu. Nah, sekarang kalau kita idhofahkan, kita gabung menjadi makna yang berbeda. Anak perempuan guru itu menjadi bin apa Umi? Bintun apa bintu? Bintu mudarisun. Bintu. Kan mudarisnya tadi ada alif lamnya. Jadi gimana kalau di wasal bacanya? Bintu al mudarisi. Iya, bintul mudarisi. Bintul ya. Bintul. Iya, karena ada alif lamnya. Oh iya. Bintul al mudaris. Bintul al mudarisi. Iya, Mumtaz. Bintul mudarisi. Bintul mudarisi. Bintul mudarisi. Perempuan guru itu. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Dicekilah yang kasih. Majazakillah khair. Taib setelah Umi Hana, Umi Santi atau Ya, Muslim? Baik. Ya, sebentar. Kira-kira yang mudah. Ini, sapu tangan anak perempuan itu. Sapu tangan, ini ketawa susah gitu ya? Enggak. Ini sekolah sudah semua. Sapu tangan anak perempuan itu. Mindilul binti. Iya, Ahsan. Jadi kalau sudah ada itu berarti udah khusus ya. Jadi kita memakai yang dilekati oleh alif lam. Ya.
Mindilul binti. Baik, berikutnya nomor berapa tadi? Sudah selesai saja. Midegi? Oh, Midegi ya, maaf. Midegi Musamiah? Assalamualaikum. Baca. Ustazah. Waalaikumsalam. Afwan. Tadi telat masuk, masih bingung. Khairan insyaallah. Ini sudah siap ya? Insyaallah. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Baik. Kucing miliknya Khalid. Kucing Khalid. miliknya Khalid. Khalid. Khalid ya. Iya. Kucing itu kitun. Iya. Kitu. Kitu. Siapa tadi namanya Ustaz? Khalid. Khalid. Kitu. Khalidin. Iya, ahsan. Kitu Khalidin. Kitu Khalidin. Ahsan. Insyaallah. Khalidin. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik, setelah Umi Deki, nggak ada, Kak Lia ya udah siap. Ya Ustazah. Uza, boleh nanya nggak? Sebentar, ya Umi, sebentar Umi Deki, sebentar ya, Kak Lia dulu ya. Sampai selesai. Siap. Iya. Ya. Dulu. Tas ya. Tasnya siswa itu. Tas itu apa Ustazah? Tas hakibatun. Hakibatun. Hakibatu. Hakibatul polibin. Hakibatu. Hakibatut polib ya. Ini apa? Huruf Syamsiah. Iya, Syamsiah langsung. Hakibatut polib. Ya, pokoknya itu. Masya Allah. Dasarnya udah bisa membuat mudhof ilaih insyaallah ya. Masya Allah. Barakallahu fikuna jami'an. Baik, tadi Umu Deki silakan mau bertanya. Iya. Afwan Uza tadi agak bingung mudhof ilaihi itu lebih ke kepemilikan ya Uza ya. Jadi iya, betul. untuk penempatannya sendiri berarti yang dimiliki, yang memiliki begitu, selalu begitu. Begitu. Jadi begini. Nanti mudhof ilaih ini fungsinya itu kalau kita membuat suatu kata ya, ini termasuk isi ma'rifah. Jadi nanti dia ada di depan kalimat. Misalnya ini pintu masjid itu. Kan itu masih mubham. Artinya maknanya belum mufid, belum sempurna. Misalnya ya, babu masjidin maftuhun. Nah, itu baru jelas. Pintu masjid itu terbuka. Nah, seperti itu. Jadi, nanti ini mudhof ilaih ini berfungsi untuk kita nanti membuat kalimat mufid, kalimat sempurna. Ini menjadi isim ma'rifah yang nanti kelak ada di depan kata atau depan kalimat yang menjadi mubtada jika kita membuat jumlah ismiyah. Seperti itu. Nah, di dalam pelajaran yang ke berapa ini? 5 ya. Yang kelima ini. Nah, ini kita sudah diperkenalkan dengan mudhof ilaih. Nah, di sini maknanya ya kepemilikan tadi yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Miliknya atau kepunyaan sama ya, kepemilikan dan kepemilikan. Atau nanti itu maknanya terbuat dari contohnya khotamu hadidin. Jadi cincin dari besi.
Oh, oke. Seperti itu. Tapi di sini belum dijelaskan sampai sejauh itu, nanti kayaknya di pelajaran berapa gitu. Jadi kalau di Durusul ini itu memang seperti ini pelajarannya. Mudah, Baik. mudah, nanti susah, habis itu kemudian nanti mudah lagi, seperti itu. Jadi kayak dipencar-pencar gitu, Umi. Nah, Baik, Ustaz. nanti apa namanya, cara kita memutkinkan durusul lughah ini dengan mempelajari nahwunya atau grammarnya. Nah, dari situ ini kan untuk membuka dulu ya, membuka maksudnya memudahkan kita. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke nahwu, ke grammarnya, nanti itu baru mulai ini menyambung-nyambungkan, kayak misalnya kita belajar bahasa Arab itu kayak bikin apa, mau menyambungkan puzzle gitu ya. Bikin Yang ini panjang letaknya gitu, di Ustaz. mana, yang ini diletaknya di mana. Makanya dari itu, ketika kita belajar bahasa Arab, satu kali pertemuan kita tidak mengikuti, ibaratnya rantainya terputus. Untuk Iya, nyambungin lagi kalau kita nggak ngelihat rekaman atau nggak belajar sendiri, iya, itu susah karena ya itu tadi, iya. ibaratnya rantainya selalu berkesinambungan seperti itu. Bersambung. Ya, Ustaz. Iya, Syukran, Ustaz. afwan Umi. Tayyib. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Baik. Iya, nanti ini ya, karena di sini itu di dars yang kelima percakapan ini ada banyak, ada dua materi yang perlu dijelaskan secara detail. Yang pertama mudhof ilaih ini. Nah, nanti yang kedua tentang harfu nida itu nanti insya Allah ke pertemuan berikutnya. Jadi kita bagi menjadi dua untuk dars yang kelima ini. Terus kemudian di sini ada soal yang ajib anil as'ilatil atiyati, ini dijawab sesuai dengan yang ada di atas. Sudah semua sudah dikerjakan ya Umi ya? Atau ada yang belum? Saya belum. Afwan. Orang Apa yang belum saja? Belum. Iya, tidak apa-apa. Ini gimana, mau lanjut sebentar dulu atau mau sudah dulu? Yang belum dikerjakan apa maksudnya Ustazah? Maaf tadi kurang mendengar. Yang ini, yang tamarin. Oh, kemarin ada PR Umi? Nggak ada, Ada. nggak ada. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Yang halaman 27 ya? Hah? Halaman. Oh ya. Tamarin artinya apa ya Bu Ustazah? Latihan. 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 Kayak belum dikasih saja, kita belum latihan. Belum ada latihan, Ustaz. Oh, belum ya. Jadi Belum. belum ada latihan dikerjain sendiri, mencoba belum ada? Belum. Baik. Ya, kita coba ya. Kita kerjakan latihan yang pertama. Sebentar, Ena ganti screen lagi. Tamarin. Iya, tamarinu. Latihan itu jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu. Nah, nanti ini juga tidak boleh bertanwin. Kalau kita perhatikan, nggak ada tamarinun. Nun, tanpa tanwin ya. Tamarin. Iya. Silakan kembali lagi yang nomor 1, Umi Sina. Iya, Ustazah. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang di atas. Jadi nomor nomor 1 sampai 3 ini merujuk teks yang di atas. Aina kitabun Muhammadin. Itu saja. Bukan? Iya, ahsan. Aina kitabu Muhammadin. Wa ala maktabi. Mumtaz. Wa alal maktabi. Hunaka di sana sertakan ya. Tamam. Mumtaz. Masya Allah. Ba'daha. Tanian. Nomor 2, silakan. Aina kitabin amarin. Marah ukhra, diulang sekali lagi Umi. Aina kitabin amarin. Yo, ini apa tadi? Kita Aina kitabu. Iya. Aina kitabu amarin. Ya, amarin. Ahsan. Amarin. Artinya? Apakah kitab itu apa ya, Mas? Aina di mana? Oh, di mana ya, sorry. Di mana tempat. Di mana kitab buku ya? Di mana buku itu?
Di Aman. di mana bukunya Ammar atau buku milik Ammar? Oh, gimana bukunya milik Amir? Di mana buku milik Ammar? Di mana tadi Umi merujuk percakapan di atas? Oh, di atas meja ya. Iya, huwa Huwa tahtal maktab. Huwa tahtal maktab. bukan yang itu. Oh, Bukan. di sini Umi tahta. Gimana? Coba dilihat di atas lagi. Di atas lagi. Amar. Ammar, aina daftarun aina Wa daftaru maktab. Ammarin? Hunaka bukan? Ini ya, aina daftar coba di ketika Said bertanya Umi. Aina Ketika kitaban. Iya, aina daftaru Ammarin huwa ala maktabil mudarrisi. Oh ya sorry. Iya. Aina daftarin Amarin Iya. huwa ala maktabil mudarrisi ya. Artinya Dia di gimana atas Umi? mejanya Pak Guru ya. Betul, ahsanti masya Allah. Talisan nomor 3, silakan selanjutnya Umi. Siapa? Aina, saya Bu Ustazah. Iya, Umi Dewi. Hakibatu al-mudarisi. Coba diwasal Umi. Aina Hakibatu akibat. Aina. Hakibatu mudaris. Iya, ini apa? Alif lam samsiah apa komariah Umi? Oh, Dari ini alif lam komariah. Iya, nggak bisa dibaca ya islamnya. Iya. Artinya Di mana hakibatu tuh apa ya? tas. Oh, di mana tas guru ya? Guru Iya. itu? Iya, di mana tas milik guru itu? Tasnya guru itu? Huwa tas hiya atau huwa ya? Iya. Ayo gimana tadi kalau di belakangnya ada tak marbutoh? Oh ya, Ah, perempuan. Hiya. Iya. Hiya ta al maktabi. Iya, di wasal Umi disambung Iya. membaca Hiya tahtal. tahtal maktabi. Iya, tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Mumtazah, Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi kita lanjutkan di yang ketiga. Adifil kalimatal awal ila thaniyah. Ya, jadi ini kita disuruh menyambungkan. Nah, ini banyak nih. Tadi udah latihan ya kita. Insya Allah sekarang lebih mudah lagi. Ini membuat mudhofun ilaih. Contoh yang pertama dari kata kitabun. Kemudian muhun. Ya, ada 2 kat isim. Nah, sekarang kita jadikan idhofah. Mereka beridhofah menjadi mudhof ilaih. Kitabu menjadi mudhof, Muhammadun menjadi mudhof ilaih. Kitabu Muhammadin. Nah, contohnya seperti itu. Bawahnya juga sama, tinggal menyandarkan saja. Silakan selanjutnya Umi. Nomor 4, Umi. Ini mati terus. Ya saja. Qalamu Hamidin. Iya, qalamu Hamidin tanpa tanwin. itu Iya, selanjutnya. Nomor 5 ya, saya Mi. Iya. Soalnya baitun abbasun. Kalau dijadiin idhofah, jadiin mudhaf ilaih, jadinya baitu abbasin. Ahsan, Masya Allah. Semata lihat. Berikutnya. Nanti sekarang kita terjemahin ya Umi ya. Biar ini teman-teman. Oh, diterjemahin ya Mi. Biar. Baitu abbasin artinya rumahnya Abbas. Iya, Nah, Mami. Berikutnya. Hurfatun dan aliyun menjadi hurfatu aliyin. Kamarnya Ali. Iya, Masya Allah. Yuk, berikutnya. daftaru
Saidin. Iya. Saidin. Ya, silakan Umi berikutnya. Umi, silakan berikutnya. Untuk siapa? Tadi nomor berapa? 8, nomor 8 nggak ada ya. Nomor 8 Iya. Lia. Ayo ikuti Lia, cepet. Maaf. Nomor 8. Min Yasirin. Yasirin. Sapu tangan milik Yasir. Ahsan. Ini berikutnya. Yang mana? Komisin Amarin. Komisin. Amarin. Komisnya Komisi Amarin. lah. Komisi. Karena nggak ada. Komisu Amarin. Sorry. Masya Allah. Komisu Ammarin. Bajunya Amar. Iya, bajunya Ammar. Baik, berikutnya. Nomor 10 Umi Hana kayaknya Umi Hana nomor 10. Dibuka dulu mutnya. Iya. Maaf ya barusan masuk telepon. Iya. Itu apa Sarirun Kholidun. Jadi Sariru Kholidin. Mumtaz. Ahsan, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah. Jazakallah. Baik, berikutnya silakan. Umi Degi. Saya nomor 12, Umi. Nomor 11-nya Umi Santi, Gomenasai. Umi Santi. Umi Santi. Tidak di tempat. Umi Degi, silakan. Oke. Miftahun baitun jadinya miftahul baitin. Baiti. Iya, miftahul baiti. Baiti. Berikutnya. Saya saja. Umi lagi. Dukanul tajiru ya. Iya. Toko pedagang. Gimana Umi? Dukanut tajirin. Dukanut tajiri, Masya Allah. Tokonya pedagang itu, ya. Dah. Yuk, silakan. Saya. Iya, Umi. Baitul Misnad Mudarisi Baitul Muhani gitu. Iya, Baitul Muhandisi. Muhandisi itu apa? Muhandisi insinyur. Baitul Muhandis. Umi? Rumah itu apa tadi? Rumah insinyur. Iya. Rumah milik insinyur itu. Rumah milik insinyur itu. Iya. Atau rumah insinyur itu, atau rumahnya insinyur itu, atau rumah milik insinyur itu sama. Boleh ini pengertiannya macam-macam. Rumah milik insinyur itu. Iya, nomor 3 silakan Umi Dewi ya. Subhanallah. Nomor 3. Umi Dewi suaranya di tempat anak kok nggak ada ya? Ada mic-nya udah buka ya ini ya? Atau ini sinyal Ana ya? Bu Dokter Dewi. Sinyalnya ini kali, sebentar kali. Bu Dokter, tapi itu ada. Iya ya. Iya. Yang Silakan. nomor berapa?
Yang tadi yang mana? Saya nggak dengar Ismun. soalnya. Yang ismun. Yang Iya, ismu. iya. Yang Ismun. ismun, ismun, ismu al-wala lawaladi. Iya, disambung, diwasal, bagaimana cara bacanya? Ismul lawaladi. Lala. Ismul langsung ini sukun. Ismul waladi. Oh ya, ismul waladi. Iya ya, harus masih diingat ya. Huruf komariah, huruf samsiah harus masih diingat. Iya, iya. Ini huruf Jadi komariah ya. Iya, komariah. Pokoknya kalau alnya bisa dibaca, itu namanya Komariah. huruf komariah. Kalau alnya melebur ke huruf setelahnya, maka itu huruf samsiah. Syamsiyah. Iya, Jazakallah. Berikutnya silakan Umi. Kitabullahi. Iya, kitabullahi ahsanti, masya Allah. Kitabnya Allah ya. Kitabnya Allah. Ibadah Bintut Tobibi. sama, masya Allah. Artinya anaknya dokter itu ya, Mi? Aja. Mumtaz. Dah. Badah. Iya. Miftahus sayyarati. Kuncinya mobil. Iya, mumtaz. Miftahus sayyarati, kuncinya mobil itu ya. Ingat kalau ada ma'rifah maka tambah itu karena udah jelas ya, bendanya. Kalau masih kunci mobil itu masa kunci mobil gitu ya, ini dia jadi ma'rifah nanti. Jadi kayak miftahu sayyaratin. Nah, jadi ma'rifah umum semua kunci mobil gitu. Kalau sudah miftahus sayyarati, kuncinya mobil itu, mobilnya udah jelas. Insyaallah. Saya harus apa? Bagaimana Umi Tini? Ada mau ditanya? Tahu syayaru apa artinya kunci itu, kenapa kunci mobil itu? Kunci Syayaru mobil itu miftahus sayyarati. Syayarut artinya apa? Mobil. Oh, mobil. Oh iya sorry. Nah, Tahu. Oh, iya. iya. Bingung jadi. Enggak apa-apa Umi, jangan bingung Umi, santai aja kita ya. Biar pelajarannya enak masuknya ke hati. Saya roti, kunci mobil itu. Baik. Ilahuna halil soal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi terakhir di nomor siapa? 7, sekarang 8 ya. Baik. Umi Ana udah ya tadi? Atau belum? Umi Ana? Sudah. Sudah ya? Baik. Sudah. Kalia? Ya, Ustazah. Maaf. Dan Islam dan juga memberikan parokan takut pada kalimat-kalimat di bawah ini. Ini semuanya tentang idhofah. Jadi ketentuan yang pertama yang kita bahas tadi harus diingat-ingat ya. Coba Kak dibaca dan diartikan. Babul mudarrisatu. Afwan. Babul mudarrisati. Ya, artinya pintu milik murid. Bukan mudarisati ya. Ayo, apa? Bukan. Bukan. Madrasati. Oh, sekolah ya. Madrasati. Kalau pintu guru itu gimana? Ya, pintu sekolah itu. Asal. Baik, 9 silakan. Nomor 9. Umi nomor 9. Ana ya, Ustazah. Iya, Kak Amanda nggak ada. Iya, Umi Amanda nggak ada. Umi Hana. Nomor 9 ya, saya.
Yang mana ya? Diahmanda, Mbak baca? Utisina siapa? Nomor 9 ya? Nomor 9 di Amanda, tapi Oh, nggak ada salah ya jelas. saya kok. Silakan Kirain Umi saya Hana. ya. Umi Hana silakan. Oh Umi iya, Hana silakan. makasih. Yang ini udah habis ya, yang mana nih? Yang bawah gitu, babu gitu itu. Babul Madrasati. Sekarang di setelahnya, Umi. Tadi sudah dibaca Kak Lia Babul Madrasati. Babul Madrasati ya. Sekarang berikutnya. Hama. Bukan, ini Hamari. artinya keledai. Ya keledai ya. Keledai, arrijali, keledai laki-laki gitu Mas. Khimarur rijali. Ya, Afan, khimarur rajuli. Himarur rojuli. Coba sekali lagi sampingnya keledai laki-laki itu. Sampingnya coba Umi. Baitu hamadi. Baitu hamadin. Hamidin, Hamid nama orang. Oh ya, rumah Hamid ya, rumahnya Hamid. Ahsan. Baitu Hamid. Jazakallah. Jazakallah khair. Berikutnya Santi Ustazah. Iya, silakan Umi Santi. Sayyaratul mudiri. Masya Allah, Hasan. Satu lagi. Mobilnya kepala sekolah itu. Iya, satu lagi. Mindilu Ammarin. Sapu tangannya Ammar. Hasan, Masya Allah. Berikutnya, nomor 11, 12. Saya, Ustazah. Iya, tafadhol. Mana tadi ya? Setelah Aduh, mindilu Ammarin. Ismul talibi. Nah, ini huruf apa? Samsiah, Komariah? Atau Komariah. Komariah, to, huruf Komariah? Apa, Ustaz? Huruf to, Komariah apa Samsiah, Umi? Komariah. Masa Komariah? Samsiah. Iya, kalau nggak Samsiah Komariah ya, cuma 2. Ismut talibi berarti ya. Iya, ismut talibi ya langsung. Coba satu lagi Umi. Apa? Satu lagi. Baitullahi. Iya, Baitullahi. Rumah Allah ya, yang tadi nama siswa itu. Iya. Rumah Allah. Tadi Masya Allah. Barakallahu fiik. Ba'daha. Silakan. Saya Ustazah. Umi ya. Fi kitabu ya Ustazah. Ayo, gimana? Ada huruf jar, hati-hati. Fi kitabullah. La. Ada huruf fi, jadi tetap mudhof mengikuti awamil. Maksudnya bila ada sesuatu di depan yang menyebabkan suatu isim tersebut itu harokatnya berubah, maka kita harus mengikuti walaupun dia itu mudhof. Fi kitabillah. Iya. Tadi billahi. Billahi saja. Mumtaz fi kitabillahi. Harokatnya kasroh semua. Kenapa? Karena sebelum kitab ini ada huruf jar. Huruf jar menjadikan isim, setelahnya menjadi majrur. Kalau di sini dengan harokat kasroh. Artinya apa? Ya. Mana ya? Artinya? Di mana kitab Allah? Kitabnya Allah. Di dalam ya. Kalau di sini maknanya sih bisa di dalam. Di dalam kitabnya Allah. Di dalam. Jadi fi itu bisa di dalam. Di sini maknanya di dalam. Di dalam kitab milik kitabnya Allah. Satu lagi, Umi. Min baitul mudarrisu. Ayo, min baitul apa min baita? Min baiti gomenasai. Iya. Min baitil mudarisi. Mudarisu. Mudarisi saja. Aslan, Masya Allah, mudarisi. Min baitil mudarisi ya, Masya Allah. Barakallahu fika. Gimana artinya? Dari rumah
eh, mudarisi dari rumah guru. Dari rumah guru itu gitu ya. Dari Masya rumah Allah, guru itu. barakallahu fiik, mumtazah. Tapi badaha Umi ini ya. Ya, ala maktabil mudir ya. Apa ya? Iya. Rori, Ri. Masya Allah ini mumtazah ala maktabil mudiri. Masih bingung Umi sampai sini pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Nanti diulang lagi deh, Mas. Masya Allah, tapi ini Hasan sudah mulai ini Umi, sudah mulai memahami. Masya Allah, barakallahu fikum. Artinya belum saja beliau. Oh ya, coba artinya Umi, gimana? Artinya? Ala huruf jar artinya? Keluar ya? Huruf jar artinya di atas. Oh ya, di atas ya, Bro. Jadi muktabi itu maktabi, laisa muktabi. Maktabi di atas, maktabi yang buat kita nulis, buat kita naruh sesuatu apa? Lemari. Bukan. Di atas bukan pintu. Maktabi apa ya? Meja. Oh, meja ya Allah. Di atas meja. Di atas meja mudiri. Mudiri. Mudiri atau mudari? Mudiri ya. Mudiri. Sekolah ya. Di atas meja apa? Kepala sekolah. Kalau di sini mudiri maknanya kepala sekolah ya. Nanti ada mudiri kalau misalnya kita berbicara tentang perkantoran berarti direktur. Ini di atas meja kepala sekolah. Itu ya Umi ya? Di atas meja kepala sekolah ya. Oh, itu Ustazah yang tadi kitabu kan ada huruf jar semuanya kasroh ya. Tapi kitabah bukannya tanya itu fathah ya? Enggak jadi anggapnya kasroh semua gitu. Bukan Umi, maksudnya itu harokat terakhir. Ala maktabi. Ya. Nah, jadi diambil yang terakhir ya? Iya. Iya, bi-nya yang terakhir ya, huruf yang terakhir ya, bukan yang di ta-nya, bukan. Ala maktabil mudiri. Masya Allah. Jazakallahu khair. Baik, sampai sini dulu ya, Umahat. Ketiga, yang keempat dan seterusnya dicoba-coba untuk mengerjakan, coret ya. Nah, ini wajib dikerjakan sendiri Iqra nih. Ini banyak memberi harokat dan juga mengartikan ini. Ini Masya Allah. Kalau bisa dikerjakan sendiri sebelum kita bahas nanti berarti bila ada pertanyaan tinggal kita. Ini diberi harokat ya, diberi harokat. Kemudian boleh dicoba kirim FN. FN ya, jangan rekaman Umi. Kalau FN itu bisa langsung dibuka. Kalau rekaman itu ngedownload nanti dikirim di grup ya. Buat nomor 4 sini Iqra. Jadi pekan depan kita langsung loncat ke ini. Dibaca aja. Besok tinggal mengartikannya. Diberi harokat. Yang mana Ustazah yang ini ya? Rabi'ah. Yang keempat. Halaman 1 sampai 11. 29. Yang iya 1 sampai ini 1 sampai 20. Sampai 12. Sampai 20, ada 20 saja. Masya Allah, sampai 20 ya. 20 saja. Batuk. Di FN? Iya, FN, nggak apa-apa. Berarti dari nomor 3 ya, Ustazah? Nomor 1, Mi. Nomor 1. Ini, ya. Oh iya. Saya, ini 1 sampai... Iqra 4 ya? Iya. Baik, kita cukupkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup halakohnya? Nanti prakteknya di sini lebih paham lagi ya. Banyak harokat-harokat ininya. Ditulis dulu, harokati semuanya. Kemudian baru nanti, ini lumayan baik ya latihannya. Sambil latihan pengucapan. Kalau di FN kan semuanya baca 1 sampai 20 tuh, puas tuh Masya Allah.
Ini apa namanya itunya juga ditulis? Apa di buku enggak? Panjang. Silakan aja Umi. Jadi nulisnya dia nulis hal seperti ngerjain harokat-harokat yang lain. Di bukunya aja gitu ya. Cuma nanti FN misalnya anak ya misalnya nomor 1 ini. Aina baitul mudarrisi wa ba'idun. Di mana rumahnya Pak Guru? Dia jauh. Nah, seperti itu. Al-Quran kitabullahi. Al-Quran kitabnya Allah. Al-Quran itu kitabnya Allah. Itu ya. Paham sampai sini tugasnya? Paham, Zah. Ya Allah. Insya Allah. Allah memudahkan. Semangat ya Umi, semuanya Umahat. Yang umur. Oh, pakai Ya. jawabannya juga Ustazah? Apa nggak usah? Jawaban Nggak usah maksudnya kan ya? jawaban gimana? Enggak. Artinya. Arti maksudnya ya? Arti, ha. Pakai artinya juga. Iya. Baik. Ya. Ini Berat untuk nggak kira-kira? satu depan ya? Enggak ya. Jadi Ya, sahabat berat nggak tulis dulu. kira-kira? Jadi Bentar, sahabat anak nanya nih. Anak Kuisnya nanya satu. nih, berat nggak kira-kira tugasnya 1 sampai 20? Tidak. berat. Nah, iya. Jadi Tidak berat. Yang disetorkan, maaf Sama Ustazah, aja. yang disetorkan PN-nya aja atau sama soalnya? Ayo, pertanyaannya satu-satu, jangan semuanya bertanya, Ustazahnya nggak dengar. Ayo, siapa dulu? Gini, Umi. Iya. Jadi gini, nanti kan Umi semuanya memberi harokat di bukunya masing-masing. Toh, tamam? Nah, terus kemudian setelah diberi harokat semuanya, nanti di sebelahnya sini kan ada tuh tempat kosong ya. Nah, ini diartikan sekaligus, nggak apa-apa sebisanya, senyangkutnya, maksudnya sepahamnya aja. Ya, itu. Terus kemudian setelah selesai semuanya 1 sampai 20 dibaca di FN ya. FN itu kan nggak apa-apa misalnya dipencet apa itu namanya? Langsung ditarik ke atas ya biar dia nggak mati ya. Ditarik ke atas. Nah, Jadi langsung jangan rekaman ya sahabat semua, langsung betul, FN ya. langsung ke FN jangan rekaman. Nggak apa-apa salah. Ini cuman anak itu pengen melihat kalau misalnya baca sendiri masing-masing sampai 20 itu pemahamannya seperti apa gitu, udah paham belum? Nah, kemudian kalau bisa ngerjain sendiri. Jadi tingkat kemampuannya itu bisa diukur ya. Nggak usah kerja sama. Nggak usah kerja sama. Nggak usah ngerjain kelompok bareng-bareng. Nggak usah nyontek gitu saja. Iya. Karena gini, kalau nanti ngelihat misalnya kerjaan siapapun yang kan ini kitab Durusul Lughah ini udah banyak yang ngerjain ya. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya itu hasil orang lain, itu apa namanya? Kita jadi nggak semakin paham karena udah jadi udah benar, pasti udah benar gitu ya kan. Nah, ketika kita misalnya lagi ngisi terjadi kesalahan, nah dari situ biasanya kita lebih pahamnya tuh memahat semuanya. Gitu ya? Insya Allah paham. 20 ya Berarti Ustazah. sampai halaman 30 ya Ustazah. Tapi satu Kitabnya pekan ya udah Ustazah. Kalau kitabnya udah lama, udah ada cara-caranya, udah nggak apa-apa. Tapi kan hasil sendiri, bukan hasil googling gitu loh. Paham nggak maksudnya? Saya sudah coret-coret Kalau Ustazah. artinya lihat kamus boleh Ustazah. Boleh, kalau lihat kamus boleh. Pokoknya semampunya dikerjain sendiri, semampunya. Salah nggak masalah. Nggak masalah. Ustazah, Salah harokat juga nggak masalah. PN-nya lewat Japri atau di grup? Di grup aja Umi. Jadi anak gampang ngoreksinya. Biasanya Iya, kalau jadi nggak nyari-nyari kalau yang kalau nggak di- nyari-nyari. Kalau di grup itu kan langsung seret gitu muncul semuanya. Habis FN nanti ditulis namanya aja. Ini sampai halaman 30 ya jadinya Ustazah ya? 20. 20 Paling ya, lambat 1 sampai 20 ya Ustazah. Ustazah. Iya, 1 sampai 20 halaman sampai 30. Insya Allah nggak berat ya buat latihan semangat Umi. Semoga Insya Allah Allah. mudahkan ya. Jadi sahabat tuh ditulis dulu. Jadi biar mengurangi kesalahan ditulis dulu baru dibaca sendiri baru nanti kalau udah berkali-kali dibaca baru disetorkan. Jadi mengurangi kesalahan. Nah, boleh juga kayak gitu. Nanti semakin sering tikror, mengulang-ulang itu insya Allah
semakin proses semakin paham. Insya Allah itu ya, Mahat ya. Afwan Ustazah boleh bertanya? Boleh kali ya, Tafadholi. Deadline-nya kapan Ustazah Afwan? Sepekan ya, sepekan. Kalau hari Jumat udah beres. Baik. Jumat Sabtunya itu udah press, kita langsung bahas. Nah, nanti tinggal mencocokkan gitu ya. Jadi kemudian kalau misalnya ada yang belum diingatkan juga boleh temannya di Japri ya Kak Lia ya. Insya Allah. Afwan. Baik. Kita tutup ya halakohnya pada sore hari ini, Umahat. Ada lagi yang mau ditanya? Tak. Cukup ya, Umahat? Baik. Udah saja, mau kelasnya mau dipakai terjemah. Iya. Kita tutup halakohnya pada sore hari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa murojaah. Maksimalkan kemampuan kita untuk memahami bahasa Arab ini ya. Semoga Allah memberikan kepemahaman kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba'. Allahumma rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka min katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikunna. Semangat semuanya. Masya Allah, Dokter Dewi lagi jalan-jalan beliau. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya, semua. Assalamualaikum. Umi Hana terjemah. Izin keluar ya. Ustazah Ida terjemah.